Ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fitriani, mahasiswa IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Kelompok 3 Angkatan 2018. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ledakan ekonomi pada masa pandemi. Menurut Profesor Renal Kasali, pendiri program Doktor Ilmu Strategi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mengatakan terdapat 10 ledakan ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19. 10 diantaranya yakni ledakan kreativitas, ledakan shifting, ledakan kecerdasan, ledakan uslais fontial, ledakan automation, ledakan efficient living, ledakan aktivitas luar ruang, ledakan home sweet home, ledakan konten, serta ledakan offensive dan kecepatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu dari 10 ledakan ekonomi pada masa pandemi, yaitu home sweet home. Home sweet home merupakan istilah bahasa Inggris yang mempunyai arti rumahku, istanaku. Adapun istilah dalam bahasa Arab Syar'i yaitu Baiti Jannati yang mempunyai arti hampir sama dengan home sweet home yang artinya rumahku adalah surgaku. Apapun istilahnya itu, rumah adalah sebuah tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu dan untuk melindungi penghuninya dari segala macam cuaca serta bahaya yang dihuni oleh semua keluarga, baik keluarga besar maupun keluarga kecil. Dalam arti keluarga besar adalah sebuah yang keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan mungkin mempunyai beberapa anak dan mungkin banyak anak. Sedangkan untuk keluarga kecil yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 1 atau 2 anak saja. Baik keluarga besar maupun keluarga kecil, fungsi rumah adalah sebagai tempat berkumpulnya satu keluarga dalam mendidik, pembimbing, mencurahkan kasih sayang, dan bisa menjadi tempat ibadah bagi keluarga. Tidak hanya itu saja, rumah adalah pertama, pendidikan keluarga, pondasi pendidikan keluarga bagi anak-anak dan keturunannya. Karena di dalam rumah tersebut, keluarga berperan penting dalam membentukkan karakter keluarga di masa yang akan datang. Ada beberapa tipe rumah. Rumah sangat sederhana, rumah sederhana, rumah mewah. Apapun tipe rumah yang kita miliki mempunyai manfaat tersendiri bagi penghuninya. Namun, apabila rumah tersebut tidak pernah kita gunakan untuk kebaikan atau tidak pernah dibacakan ayat-ayat kebaikan, seperti penghuninya tidak pernah berbuat kebaikan atau tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, maka rumah tersebut seperti halnya kuburan, sepi, sunyi, dan bahkan terlihat angker dan akan memengaruhi keluarga yang menghuninya. Lain halnya ketika rumah tersebut selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat tentram, nyaman, dan tentunya berpengaruh positif terhadap penghuninya. Setiap kali kita melakukan perjalanan jauh, maka yang terlintas, terlihat dan terpikirkan bahkan terbayar di benak kita adalah segera kembali ke rumah. Kemana lagi kita akan kembali setelah bepergian jauh? Pastinya ke rumah.
Besar kecilnya rumah tidak mempengaruhi kualitas rumah tersebut. Nah, apalagi pada pandemi saat ini, rumah adalah tempat yang paling aman ketika kita tidak dapat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah pun menganjurkan untuk di rumah saja. Dengan slogan di rumah saja diharapkan bisa memutus mata rantai COVID-19. Tentunya ditambah dengan protokol kesehatan yang lainnya seperti memakai masker ketika keluar rumah, selalu menjaga jarak kebersihan dengan mencuci tangan, memakai sabun dan menggunakan air yang mengalir, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Pada Lebaran 1442 Hijriah pun pemerintah melarang kita untuk mudik sama seperti tahun yang lalu. Pemerintah menganjurkan pada masyarakat untuk stay at home atau diam di rumah saja. Bahkan Kementerian Agama pun menganjurkan pula untuk beribadah sholat hari raya dilaksanakan di rumah. Itulah fungsi rumah. Akan tetapi, sebelum adanya virus COVID-19, aktivitas kita kebanyakan dilakukan di luar rumah. Bisa dikatakan bahwa rumah hanyalah tempat beristirahat setelah segala aktivitas di luar. Akan tetapi, dengan adanya virus COVID-19, segala aktivitas yang harus dilakukan di rumah dalam hal ini rumah tidak hanya menjadi house atau rumah secara fisik, tetapi juga menjadi home yang nyaman dan emosional. Dan keadaan inilah yang dimaksud ledakan home sweet home oleh Profesor Renal Kasali, di mana masyarakat mengalami peralihan aktivitas yang awalnya menghabiskan waktu di luar rumah menjadi dalam rumah. Pandemi membuat aktivitas dibatasi di dalam rumah, sehingga rumah menjadi tempat melakukan beragam aktivitas mulai dari sekolah hingga bekerja. Bayangkan saat sekarang tipe-tipe ekonomi menjadi kue donat. Tengah itu kota yang kosong dan dikasih pendapatan untuk kembali ke rumah. Maka ini kesempatan yang besar untuk membuat rumah kita menjadi home, bukan hanya house. Saat terjadi krisis, kita bisa melihat semua berada di rumah. Masyarakat berada di rumah. Dalam fenomena home sweet home ini, masyarakat beramai-ramai memperbaiki rumahnya. Rumah yang sebelumnya tidak sempat diperbaiki akan direnovasi dan disesuaikan dengan aktivitas di dalam rumah. Selama pandemi, Profesor Renal mencatat penjualan retail keperluan rumah tangga selama pandemi naik sekitar 30% dengan klasifikasi barang yang sangat luas, mulai dari keramik, cat rumah, panel, pintu, gypsum hingga pernak-pernik dan hiasan untuk mempercantik rumah. Begitu juga penjualan alat elektronik rumah yang naik sekitar 14-30%. Salah satu alat elektronik yang permintaannya mengalami peningkatan adalah air purifier atau alat pembersih udara yang naik 18% selama pandemi. Gerakan kita memperbaiki rumah dan membuat rumah kita menjadi home itu tampak sekali, termasuk di dalamnya membeli tanaman hias, kata Profesor Renal. Perbedaannya, saat ini tanaman hias yang diincar adalah tanaman dengan ukuran yang semakin kecil, menyesuaikan ukuran luas ruangan. Ini berbeda saat zaman dahulu. Orang memilih tanaman dengan ukuran besar karena memiliki lahan dan pekarangan. Mereka yang dilahirkan
Antara 1950 sampai 1970, penduduk saat itu masih 3 sampai 4 miliar. Saat itu beli rumah ada pekarangan dan kebun. Jadi beli pohon besar-besar. Tapi makin kesini kita lihat pohonnya makin kecil seperti keladi, monstera, dan tanaman seperti alogenema, gladium, dan sebagainya. Kata Profesor Renal. Begitu juga dengan ikan peliharaan. Kalau dulu orang lebih memilih membuat kolam ikan di depan rumah. Namun karena ukuran rumah yang semakin kecil, tren ikan hias juga berubah. Dulu beli rumah ada kolom depan rumah, kolom ikan koi, tapi kali ini yang dibeli botol saja. Karena rumahnya juga semakin kecil dan botol diisi ikan-ikan kecil seperti cupang dan gobi. Fenomena ini menandakan bahwa ada perubahan cara hidup masyarakat selama pandemi COVID-19 yang semua kegiatan menjadi terpusat di dalam rumah. Kemudian kita lihat pada prosedur elektronik. Karena di rumah orang mulai memasak sendiri, kemudian membaca di sosial media bagaimana caranya dan memulai membeli bahan-bahannya dan melakukannya atau memanggil chef ke rumahnya untuk membantu memasak. Kemudian memperbaiki juga kegiatan lainnya. Kemudian Pak Renal mengatakan bahwa sampai kapan ini terjadi. Dia mengungkapkan yaitu sampai masyarakat kembali lagi bekerja sedia kala. Kalau jalanan macet, suami istri bergegas ke kendaraan umum secara berdesak-desakan. Kemudian suami istri berpisah di tengah kota menuju ruang kerja masing-masing, di mana kita menempatkan hayalan kita tentang rumah begitu indah. Dan dia mengungkapkan bahwa dia sebagai dosen, dia menyukai menjadi seperti ini. Dia lebih produktif lagi karena selesai mengajar dia bisa berbincang-bincang bersama keluarga. I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to, my dearest friend. I love you more than I can. Profesor Renal mengatakan bahwa ia tidak bisa menyimpulkan. Ia menekankan mau tidak mau masyarakat harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru karena tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Kehidupan baru harus segera dimulai. Normal is gone, dan oleh karena itu rumah Anda menjadi home karena di dalam rumah Anda bisa mengerjakan berbagai aktivitas, dan itu sejalan dengan konsep disrupt yang sering saya dengungkan. Mari manfaatkan home sweet home. I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to, my dearest friend. I love you more than I can. Baik, itulah salah satu ledakan ekonomi dan kehidupan
kehidupan akibat pandemi COVID-19. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.